Selama masa kolonialisme Belanda, sedikit masyarakat di Hindia Belanda atau Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dibiarkan menjadi masyarakat agraris atau berorientasi pada pertanian, sehingga sedikit sekali yang menjadi seorang pelajar. Akan tetapi dari para pelajar inilah embrio ide-ide nasionalisme Indonesia lahir. Mereka menginisiasi sebuah kelompok-kelompok kecil secara tertutup untuk membicarakan masa depan bangsa. Nah, melalui kelompok-kelompok kecil inilah sebuah gerakan bawah tanah dijalankan. Pada bulan Maret tahun 1942, Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan segera mengganti kebijakan-kebijakan yang telah ada, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan semakin terbuka. Akan tetapi, pendidikan ala Jepang berorientasi pada upaya untuk membantu mereka dalam memenangkan perang dengan sekutu dan mempersatukan Asia Timur Raya di bawah panji Sang Kaisar. Lalu berbagai permasalahan muncul, seperti penyerahan hasil bumi dan keangkuhan rasial yang terjadi saat pendudukan Jepang. Pemberlakuan Romusha membuat petani dan masyarakat mengalami penderitaan. Dari sinilah, masyarakat Indonesia prakemerdekaan, khususnya para pemuda yang memiliki empati terhadap para petani dan masyarakat yang menderita itu, melakukan sebuah gerakan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan gerakan bawah tanah sebetulnya telah terlihat sejak tanda-tanda kekuasaan Belanda akan jatuh karena diambil alih oleh Jepang, yaitu sekitar awal tahun 1942. Hal ini membuat Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Belanda yang bernama V.J.A. Hindenburg menghubungi Amir Syarifuddin selaku bekas Ketua Gerakan Rakyat Indonesia atau Partai Gerindo yang berhaluan kiri. Hindenburg memberikan imbalan uang kepada Amir Syarifuddin sebanyak 25.000 gulden untuk mengorganisasikan jaringan bawah tanah agar melawan Jepang. Namun, gerakan yang dimotori oleh Amir ternyata dapat digagalkan oleh Jepang. Ia ditangkap bersama para loyalisnya pada bulan Januari tahun 1943 dan dikenai hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Namun, akibat pertolongan Soekarno dan Hatta, Amir berhasil dibebaskan dari hukuman mati. Setelah gerakan Amir padam, muncul gerakan-gerakan baru yang menggantikannya. Namun, gerakan-gerakan ini memiliki corak yang berbeda, yaitu tidak melakukan tindakan subversi seperti yang dilakukan sebelumnya, melainkan berorientasi kepada nasib bangsa Indonesia dengan melakukan tindakan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa. Sebagian besar gerakan bawah tanah kala itu adalah perwujudan para pemuda yang berhimpun membuat forum tertutup yang berfokus di asrama-asrama di kota-kota besar, namun tidak bermaksud untuk berperang melawan Jepang. Prinsip gerakan bawah tanah ala pemuda yaitu, jika hati seseorang disakiti oleh sengsara dan penduduk yang semakin parah, dimakan oleh ketertiban politisi tua dan pamrih praja dalam program-program Romusha dan penyerahan padi secara paksa, dan sinis tentang janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan, maka orang itu sudah berada dalam gerakan bawah tanah. Setidaknya terdapat 3 gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh para pemuda saat itu, yaitu, pertama, gerakan asrama Fakultas Kedokteran. Gerakan ini terletak di Jalan Perapatan 10 di pusat daerah elit Jakarta. Fakultas Kedokteran adalah satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Belanda yang diizinkan beroperasi selama pendudukan Jepang. Maka, tidak mengherankan apabila gerakan ini lebih condong ke barat dan berada di bawah pengaruh Sultan Syahrir. Konsep Syahrir dalam memberikan pengaruh pada anggota asrama Fakultas Kedokteran ialah mengenai penentangan terhadap kebudayaan politik Jepang serta perlunya kesetiaan akan nilai-nilai sosial demokratis internasional. Penolakannya untuk bekerja sama dengan militer Jepang didasari atas kekecewaan pada penderitaan rakyat dalam penyerahan-penyerahan padi secara paksa untuk keperluan perang dan adanya program Romusha yang menyengsarakan rakyat. Yang kedua adalah gerakan Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama ini terletak di Jalan Menteng Raya 31, juga di daerah elit Jakarta yang didirikan saat zaman pendudukan Jepang berkat bantuan Departemen Propaganda atau Sendenbu. Asrama Menteng Raya 31 lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan nasionalis anti Belanda daripada asrama Fakultas Kedokteran. Asrama ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan inti dari aktivis-aktivis pemuda untuk mengkader anggota Sendenbu di daerah lain. Hitoshi Shimizu, tokoh aktivis Jepang selaku pemimpin asrama, memiliki 2 pemuda pribumi yang dipercayai, yaitu Chairul Saleh dan Sukarni, yang juga merupakan anggota Sendenbu untuk dilatih di asrama ini. Latihan yang didapat dari Shimizu di asrama ini kebanyakan berisi nasionalisme. Bahkan beberapa tokoh nasionalis terkemuka Indonesia pada tahun 1930-an seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Sunario SH, dan Amir Syarifuddin diundang untuk mengisi ceramah-ceramah di tempat tersebut. Keanggotaan asrama Angkatan Indonesia Baru sebanyak 50-60 orang, dengan masa pelatihan yang resmi berakhir pada bulan April tahun 1943, ketika organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang mulai berkembang. Yang terakhir adalah Asrama Indonesia Merdeka.
Asrama ini terletak di Jalan Kebon Sirih nomor 80. Didirikan oleh Laksamana Tadashi Maeda pada bulan Oktober tahun 1944 setelah Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Koiso pada 7 September tahun yang sama mengucapkan janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Laksamana Maeda merupakan sosok dari kalangan Jepang yang justru menjadi pelindung asrama Indonesia Merdeka. Ia dibantu oleh dua orang Jepang, yaitu Tomegoro Yoshizumi dan Shigetada Nishijima, selaku agen-agen intelijen yang memiliki pengalaman luas di Indonesia. Para pemberi ceramah di asrama ini hampir serupa dengan penceramah-penceramah di asrama Angkatan Baru Indonesia, hanya saja ketambahan Sultan Syahrir. Terdapat dewan pimpinan asrama tersebut yang berasal dari Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo, seorang politikus tua Jawa nasionalis, dan Wikana, bekas aktivis Gerakan Indonesia atau Gerindo. Kelak, seorang Wikana inilah menjadi salah satu motor pemuda yang sering berdebat dengan golongan tua mengenai keberlangsungan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, golongannya berani melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok agar menyegerakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagi Anda, apakah gerakan-gerakan bawah tanah yang sudah kita bahas memiliki pengaruh bagi kemerdekaan Indonesia? Lalu, apakah ada gerakan bawah tanah lainnya yang harus ditambahkan? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.